ngejauhi kak tuh akhir-akhir ini, dan itu membuat saya sedih. Oh, saya mengerti. Bisa dibicarakan lebih rinci permasalahan kak? Kejadiannya itu Bu, tepatnya 3 minggu yang lalu. Di situ mereka merasa dijauhi sama teman-temanku. Tidak aja lagi pergi ke kantin, pergi nongkrong ataupun kerja tugas. Jadi nggak diajak mah. Jadi bagaimana perasaan kak tentang perubahan ini? Ya pasti merasa sedih tuh Bu. Dan kakak juga karena kayak temanku sekali ini tuh dekat sekali pertama baru merasa dijauhi kak, baru nggak aku tahu ini apa salahku. Teman-teman mau kak tahu perasaan kak apakah valid atau tidak. Jadi ayo coba pahami situasinya. Apakah ada dugaan kak tentang mengapa teman-teman tak menjauhi? Sebenarnya tuh nggak yakin kak Bu, nggak merasa dia ada salahku, atau mungkin dari mereka sendiri yang merasa yang buat kesalahan atau kayak gimana. Menggali kemungkinan tersebut adalah langkah awal yang baik. Apakah mungkin bicara sama teman-teman tak tentang perasaan tak atau bagaimana? Takut kak semakin menjauh tak tuh kalau disampaikan ini perasaanku. Belajar di berbicara secara terbuka bisa dibuka pintu pemahaman dan perbaikan hubungan. Jadi saya dukung di kalau mau pilih berbicara secara terbuka sama teman-teman kak. Iya terima kasih Bu. Nanti aku coba. Berharap kak toh bisa baik-baik saja dan semuanya bisa jadi lebih baik. Iya, semoga bisa dibaikan teman-teman kita. Jadi kalau ada cerita kak bisa datang ke sini, jangan disungkan-sungkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini kak? Alhamdulillah baik. Kelihatannya muka kamu hari ini kurang semangat ya. Apakah ada masalah yang terjadi padamu? Begini Bu, mau kak cerita tentang masalahku? Baiklah, silakan menceritakan. Sebelum menceritakan, saya butuh waktu beberapa menit untuk melaksanakan konseling ini. Saya setuju Bu. Mungkin 45 menit insya Allah cukup Ibu. Baiklah Cak, silahkan menceritakan masalahmu. Minta tolong ke Ibu supaya dirahasiakan ini. Baiklah Cak, karena dalam proses konseling itu mempunyai kode etik, yaitu asas kerahasiaan. Jadi Ibu tidak akan menceritakan kepada siapapun. Begini Bu, terbebani sekali Kak sama tugas kuliahku, ditambah lagi ikut Kak semester pendek. Ya terus kan Bu, capek Kak, pusing Kak juga. Berapa banyak mata kuliah yang kamu ikuti di semester pendek ini? Ada mata kuliah sih Bu, tapi capek sekali gak aku rasa. Kalau Ibu boleh tahu, bagaimana cara belajar kamu di semester kemarin? Apakah kamu bisa menceritakan kepada Ibu? Jadi Bu, sejujurnya seringkali menunda-nunda pekerjaanku Bu. Seringkali juga pergi nongkrong sama temanku. Jadi intensitas belajar kamu itu menurun karena kamu sering menunda-nunda mengerjakan tugas dan selalu keluyuran bermain bersama teman-teman kamu. Itu benar? Iya benar. Cak, pernahkah kamu berpikir bahwa dengan sikap kamu itu nilai-nilaimu menjadi turun dan kamu harus mengikuti semester pendek? Ya Bu, mungkin karena itu juga sih, karena sikap kuliah yang sering menunda-nunda Bu, sama sering nongkrong begitu, jadi turun nilaiku Bu. Saya bisa merasakan perasaanmu sekarang ini. Pasti setiap manusia akan mengalami masa sulit, tetapi
kita pasti akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Dapat saya simpulkan dalam pembicaraan kita kali ini, sekarang ini kamu sedang berada di posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalu kamu. Yang kedua itu bahwa kamu sanggup menghadapi keadaan ini, dan kamu memilih mundur untuk tidak meneruskan kuliah, sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tua kamu. Iya Bu, tapi bingung Kak Bu, bagaimana caranya? Apa yang membuatmu bingung? Bisakah kamu menceritakan kepada ibu apa yang sering membuatmu bingung sehingga kamu ingin memutuskan untuk berhenti kuliah? Apa yang membuatmu bingung? Bisakah kamu menceritakan kepada ibu apa itu yang membuatmu bingung sehingga kamu ingin berhenti di perkuliahan ini? Begini Bu, sebenarnya Bu merasa kecewa Kak, dan mau Kak bertanggung jawab atas kesalahanku. Merasa Kak nilai Ibu semakin rendah dan harus Kak bertanggung jawab atas nilai yang rendah itu. Merasa Kak juga Bu intensitas belajar Bu semakin rendah ya Bu, dan harus Kak juga bertanggung jawab atas hal itu. Apakah hanya itu saja yang membuatmu bingung? Iya Bu, hanya itu. Mungkin kedepannya mau kan introspeksi diri Bu terhadap permasalahan itu, dan sadar malah Bu bahwa penurunan nilai-nilaiku dan keikutsertaanku pada kuliah semester pendek disebabkan karena suka Kak menunda-nunda pekerjaan Bu dan membuang-buang waktu. Mulai sekarang Bu harus Kak bisa membagi waktu antara belajar dan bermain Bu. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan yang suka menunda-nunda pekerjaanku Bu. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat baik bagi diri kamu. Dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat ini. Jangan berlarut-larut menyesali semua perbuatan kamu itu. Baiklah Bu. Baiklah, kalau seperti itu konseling hari ini Bu akhiri. Jika masih ada yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk kembali ke ruangan ibu. Iya, terima kasih Bu. Merasa lega Kak juga sudah cerita ke Ibu. Kalau Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Kak Dinda. Apa kabarnya? Ya Bu, baik. Jadi alasan Nak Dinda datang ke ruangan ibu apa? Ada yang bisa ibu bantu? Begini Bu, minggu lalu mengatakan bahwa saya ingin pindah rumah ke luar kota. Dan itu juga saya harus pindah sekolah Bu. Di mana saya mempunyai rasa takut untuk pindah sekolah karena saya merasa takut tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Saya juga takut akan saya tidak merasa nyaman di sekolah itu. Apa Nak Dinda sudah mengatakan hal ini kepada kedua orang tuanya? Sudah Bu, tapi mereka bilang tiadanya mendesak. Orang tua saya harus melalui semua ini Bu, bekerja di sana dalam waktu dekat ini. Apa yang Nak Dinda inginkan ketika sudah berada di lingkungan baru? Saya ingin diterima oleh teman-teman saya di sekolah baru itu, dan guru-gurunya baik pula. Saya takutkan teman-teman saya tidak menerima saya, dan guru-gurunya juga takutnya saya tidak cocok dengan gurunya Bu. Waktu pertama kali Nak Dinda di sini, Nak Dinda tidak langsung akrab kan dengan teman-temannya. Tapi pada akhirnya Nak Dinda bisa beradaptasi dengan baik. Bagaimana Nak Dinda bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Begini Bu, dulu itu saya memberanikan diri untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman. Selain itu saya juga banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah pertemanan. Nah, kalau begitu Nak Dinda bisa menerapkan hal-hal tersebut yang dilakukan
sekolah baru. Saya takut tidak sesuai dengan harapan saya, Bu. Saya takut itu di luar zona nyaman saya, Bu. Jika kita membuat skala 1 sampai 5, kira-kira seberapa mampu Nak Dinda beradaptasi dengan lingkungan baru itu? Kalau itu, Bu, 3, Bu. Saya merasa kalau saya masih bisa untuk berkomunikasi dan hanya sekedar untuk membicarakan hal-hal yang penting saja, Bu. Lalu pada skala berapa Nak Dinda bisa beradaptasi dengan lingkungan itu? Untuk itu, Bu, 5, Bu. Pada kondisi yang seperti itu, saya bisa beradaptasi dengan teman-teman baru saya dan saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah baru saya, Bu. Tapi, Bu, untuk saat ini saya memang merasa dipaksa untuk pindah, Bu. Itu untuk saat ini. Kemudian apakah ada kemungkinan keputusan perasaan terpaksa itu berubah? Pelan-pelan saya ikhlas, Bu, insya Allah. Lalu ketakutan kamu akan teman-teman dan guru kamu di sekolah nanti bagaimana? Apakah kamu mau mencoba untuk tidak memikirkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti itu dan tetap fokus untuk mempersiapkan ujian nasional walau apapun keputusan kedua orang tuamu nantinya? Iya, Bu, insya Allah saya coba dan saya akan tetap fokus. Setelah kamu belajar sendiri, mungkin kamu bisa mulai mencari informasi tentang sekolah baru kamu nanti. Selain itu, kamu bisa membicarakan